Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Cynthia di channel Le Guru Les. Kali ini kita belajar tentang termokimia, lebih dalam tentang penentuan entalpi dengan kalorimetri. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang termokimia dari awal sampai akhir. Langsung saja ke penentuan entalpi dengan kalorimetri. Dalam menentukan perubahan entalpi suatu reaksi, itu dapat dilakukan beberapa cobaan, teman-teman, yaitu menggunakan alat yang bernama kalorimeter. Nah, kalorimeter, teman-teman, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kalorimeter sederhana dan ada kalorimeter boom. Di mana kedua kalorimeter ini itu memiliki manfaat yang mengukur perubahan jumlah kalor reaksi yang diserap ataupun yang dilepas pada suatu reaksi kimia. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang kalorimeter sederhana. Dalam menentukan jumlah kalor, itu diterapkanlah rumus yang berupa I sama dengan MC delta T, di mana I itu merupakan jumlah kalor dengan satuan joule, kemudian M itu adalah massa zat dalam satuan gram, C kalor jenis dengan satuan joule per gram Celsius, dan delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan Celsius. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalorimeter boom. Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan. Di sini ada kalorimeter boom, teman-teman. Di mana bentuknya itu seperti magicom kalau teman-teman bisa lihat di sini. Di sini terdiri dari wadah, kemudian ada pengaduknya, teman-teman. Di sini ada stirrer atau pengaduk, kemudian ada termometer. Fungsi dari kalorimeter ini itu dapat menghitung kalor yang diserap oleh perangkatnya, teman-teman. Nah, untuk menghitung delta H pada kalorimeter suatu larutan, kita dapat menggunakan rumus I reaksi sama dengan I larutan ditambah I kalorimeter, sama dengan MC delta T plus C delta T. Nah, berbeda dengan kalorimeter sederhana, kalau kalorimeter boom perlu diingat-ingat ada tambahan Ki kalorimeter. Seperti itu. Dimana setelah kita sudah mendapatkan harga Ki, itu kita bisa menentukan harga delta H, teman-teman. Dimana rumusnya adalah delta H itu sama dengan Ki reaksi per mol. Dimana kalau Ki reaksinya itu reaksi endoterm, reaksinya itu akan bernilai positif, teman-teman. Sedangkan jika dia reaksinya eksoterm, dia akan bernilai negatif. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara dia bisa bernilai positif dan negatif? Nah, seperti ini. Nanti perlu teman-teman ingat kalau misalnya pada soal tertulis jika reaksi tersebut mengalami kenaikan, maka harga dari Q-nya adalah reaksi eksoterm atau bernilai negatif. Yang naik apanya? Yang naik adalah suhunya. Sedangkan jika misalnya di soal jika reaksi tersebut mengalami penurunan suhu, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi tersebut adalah reaksi endoterm. Seperti itu. Nah, untuk keterangannya adalah sama seperti kalorimeter sederhana, di mana Q itu adalah jumlah kalor dalam satuan joule, M itu massa zat dalam satuan gram, dan C sama dengan kalor jenis dengan satuan joule gram Celsius, dan delta T adalah perubahan suhu. Untuk lebih pahamnya mengenai penentuan entalpi dengan kalorimetri, langsung saja kita ke contoh soal ya, teman-teman. Nomor 1. Pada pembakaran 3,2 gram gas metana CH4 dibebaskan kalor 80,2 kJ.
Tentukan delta Hc standar CH4 dan tuliskan persamaan termokimianya. Nah, teman-teman, kita diminta untuk menentukan harga dari delta Hc dan menuliskan persamaan termokimianya, teman-teman. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita tulis dulu yang diketahui dulu ya, teman-teman. Di sini diket adalah massa dari CH4 atau kita singkat MCH4 yaitu 3,2 gram. Kemudian yang diketahui lagi adalah dibebaskan kalor. Berarti kalor itu adalah Q. Karena dianya dibebaskan, berarti dia termasuk reaksi eksoterm. Di mana kita tahu bahwa reaksi eksoterm itu bernilai negatif 80,2 kJ. Nah, kemudian di sini kita cari juga MR-nya ya, teman-teman. Di sini MR dari CH4 itu adalah 12 ditambah 4 kali 1. Yaitu 16 gram per mol. Nah, setelah itu kita tulis yang ditanya, teman-teman. Itu yang pertama, kita diminta untuk mencari delta Hc standar atau delta H0C dan menuliskan persamaan. Oke. Untuk yang pertama, kita jawab dulu untuk Hc. Kita tahu bahwa rumus dari delta H itu rumusnya adalah Q reaksi atau Q dibagi dengan mol, teman-teman. Nah, di sini kita tahu bahwa Q reaksinya adalah negatif 80,2, teman-teman. 82,7. Setelah itu, molnya didapat dari massa dibagi MR ya, teman-teman. Yaitu 3,2 dibagi 16. Sehingga didapat 401 kJ per mol. Ini adalah dari delta Hc0. Sedangkan untuk persamaannya, yang B berarti persamaannya berarti CH4 karena dibakar berarti ditambah O2 berubah menjadi CO2 plus H2O, teman-teman. Dengan harga delta H0C-nya itu adalah 401 kJ per mol. Nomor 2. Suatu kalorimeter hendak digunakan untuk analisis sampel bensin. Sewaktu kalorimeter digunakan untuk membakar sampel bensin, diketahui bahwa 0,512 gram bensin menyebabkan penurunan suhu sebesar 4,879 derajat Celcius. Tentukan kalor reaksi jika C sama dengan 4,2 Joule per gram Celcius. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kali kita tulis adalah yang diketahui dulu ya, teman-teman. Yaitu kita tulis yang diketahui adalah massa dari bensin atau M itu 0,512 gram. Kemudian, karena mengalami penurunan suhu sebesar delta T-nya sebesar 4,879 derajat Celcius. Dengan kalor jenisnya adalah 4,2 Joule per gram Celcius. Nah, yang ditanya itu adalah Q reaksi, teman-teman. Nah, Q reaksinya berarti kita tulis saja jawab rumusnya dari Q reaksi adalah Q reaksi dari kalorimeter adalah M kali C kali delta T, di mana M-nya adalah 0,512 gram, C-nya adalah 4,2 Joule
per gram derajat Celcius dan delta T-nya adalah 4,879 derajat Celcius. Sehingga tinggal kita kalikan, didapat 10,49 Joule. Nah, untuk reaksinya ini apakah bernilai positif atau negatif bisa kita lihat dari soalnya teman-teman. Yaitu di sini dikatakan mengalami penurunan suhu. Berarti reaksi ini adalah reaksi endoterm. Di sini berarti reaksi endoterm. Sehingga untuk reaksinya itu adalah berarti adalah positif 10,49 Joule. Lanjut ke nomor 3. Ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 ml larutan H2SO4 0,5 molar dan 25 ml KOH 1 molar pada suhu 23,3 derajat Celcius. Ternyata temperaturnya naik menjadi 30,17. Hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Anggaplah bahwa massa jenis larutan itu 1 gram per mili dan kalori jenis larutan adalah 4,2 Joule gram derajat Celcius. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita tulis dulu ya teman-teman yang diketahui teman-teman. Yang pertama itu adalah H2SO4 teman-teman. Larutan H2SO4 ini memiliki volume 25 mili dengan konsentrasinya adalah 0,5 molar. Yang kedua adalah KOH, teman-teman. Di mana dia memiliki 25 mili dengan konsentrasi 1 molar. Selanjutnya adalah delta T, teman-teman. Delta T itu di mana T1-nya adalah 23,3. Sedangkan T2-nya ini adalah 30,17. Kita tahu bahwa rumus delta T itu T2 dikurangi T1. Jadi 30,17 dikurangi 23,3. Didapat 6,87 molar. Setelah itu adalah massa jenis air atau massa jenis larutan. Berarti pro larutan ya teman-teman. Kita tahu bahwa rumus massa jenis larutan atau simbol dari massa jenis larutan adalah pro, yaitu 1 gram per mili. Dan kalau jenis larutan atau C kecil larutan itu adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Pertama kali yang kita kerjakan itu adalah yang pertama adalah kita menentukan dulu teman-teman massa dari larutan teman-teman. Nah, massa dari larutan ini dapat dikerjakan dengan rumus V larutan dikali pro, teman-teman. Kali pro larutannya. Di sini V larutan itu ada larutan H2SO4, berarti V H2SO4 ditambah V dari KOH dikali dengan pro larutan. Nah, setelah kita sudah menuliskan rumusnya, tinggal kita masukkan angkanya, teman-teman. Jadi, VH2SO4 adalah 25 mili, ditambah VKOH-nya juga 25 mili. Dikali P larutannya adalah, atau pro larutannya, per mili. Didapat 50 gram untuk massa jenis larutan. Setelah kita mencari massa larutan, kita mencari jumlah mol kedua reaksi, teman-teman. Fungsinya kita untuk mengetahui berapakah mol dari reaksi yang terjadi. Jadi kita tulis dulu, mencari mol setiap reaksi. Itu dapat didapat dari rumus kita tahu bahwa mol itu molaritas dikali dengan volume. Di mana untuk H2SO4 itu molnya atau NH2SO4 adalah molarnya atau konsentrasinya adalah 0,5 molar. Volumenya adalah 25 mili.
didapat 12,5 milimol. Kemudian untuk NKOH itu 1 molar dikali 25 mili. Didapat 25 milimolar. Nah, setelah kita sudah mencari massa larutan, mencari mol setiap reaksi, kita mencari dulu teman-teman jumlah mol yang telah bereaksi. Yang nomor 3, mencari jumlah mol yang bereaksi dengan menggunakan rumus stoikiometri, teman-teman. Buat teman-teman yang masih belum paham mengenai stoikiometri, bisa dibuka di video kelas 10 ya, teman-teman. Di mana reaksi yang terjadi adalah H2SO4 ditambah KOH itu menjadi K2SO4 ditambah 2H2O. Nah, kita setarakan dulu. Di sini hanya ada 2, di sini ada 4 ya teman-teman. Nah, berarti ini K-nya ada 2, K-nya di sini juga kurang 2. Nah, ini merupakan reaksi yang telah setara. Kemudian kita masukkan mula-mula, reaksi, dan sisa. Di sini tadi mula-mulanya H2SO4 adalah 12,5, sedangkan KOH adalah 25. Nah, kemudian yang bereaksi berarti untuk H2SO4 adalah 12,5 dan KOH juga 25. Untuk K2SO4 juga 12,5 dari perbandingan koefisiennya dan 12,5. Nah, berarti sini habis didapat 12,5 dan 12,5. Nah, sehingga kita tahu bahwa jumlah dari mol yang bereaksi adalah 12,5. Ini jumlah yang bereaksi. Dalam satuannya adalah 12,5 ini satuannya adalah milimol, teman-teman. Nah, untuk dijadikan mol berarti menjadi 0,0125 mol. Selanjutnya, yang nomor 4, kita mencari teman-teman namanya kalor reaksinya. Nah, kalor reaksi dapat dirumuskan dengan Q sama dengan Mc delta T. Di mana kita tadi sudah mencari massa dari larutannya adalah 50, dikali C-nya adalah 4,2, dan delta T-nya adalah 6,87. Didapat adalah 1,7 Joule. Atau, kalau kita jadikan kilojoule, itu berarti dibagi 1000 ya teman-teman, yaitu ada 1,4 kilojoule. Nah, step yang terakhir, karena kita diminta untuk mencari perubahan entalpi atau delta H, itu berarti rumusnya adalah delta H sama dengan Q dibagi mol. Di mana Q-nya adalah 1,4 kilojoule dan molnya adalah 0,0125 mol. Didapat, ini adalah 112 kilojoule per mol. Nah, apakah delta H ini bernilai positif atau negatif? Bisa kita lihat dari delta T-nya, teman-teman. Tadi, delta T itu dari 23,3 menuju ke 30 ya teman-teman, sekitar 30. Nah, itu berarti dia mengalami reaksi kenaikan ya teman-teman. Kenaikan, berarti dia mengalami reaksi eksoterm. Kakak singkat dengan reaksi eksoterm. Sehingga harga dari delta H itu bernilai negatif. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Le Guru Les, dan follow Instagram Le Guru Les.